Di soal ini kita diminta untuk menentukan pH dari campuran NH3 dan H2SO4. NH3 ini bisa kita tulis dalam bentuk NH4OH dan merupakan basa lemah. Sedangkan H2SO4 itu asam kuat. Karena yang dicampur itu adalah basa dan asam, maka harus kita buat reaksinya. Terlebih dahulu kita tentukan jumlah mol masing-masingnya. Jumlah mol dari NH4OH itu sama dengan M kali V. Sama dengan molaritasnya 0,4, volumenya 200. Jadinya 80 milimol. Lalu untuk mol dari H2SO4, M dikali V sama dengan 0,1 dikali 300 ml, jadinya 30 milimol. Sekarang kita buat reaksinya. H2SO4 akan bereaksi dengan NH4OH menghasilkan, pada H2SO4 terdapat ion SO4 2-. Sedangkan NH4OH terdapat ion NH4+. Ingat, jika ion AX+ bereaksi dengan ion BY-, maka senyawa yang terbentuk mempunyai rumus kimia AyBx. Jadi muatannya disilang dan X banding Y harus bilangan bulat sederhana. Jadi ketika SO4 2- bereaksi dengan NH4+ menjadi NH4 2 kali SO4 ditambah H2O, karena ini reaksi asam basa. Reaksi ini kita setarakan. NH4OH-nya nanti 2 koefisiennya dan H2O juga 2. Sisanya 1. Ini mula-mula bereaksi dan bersisa. H2SO4 mula-mulanya 30 milimol. NH4OH 80 milimol. Ini nggak ada. Karena jumlah reaktan diketahui dua-duanya, maka kita tentukan reaktan pembatasnya. Kita bandingkan mol masing-masing mereka dengan koefisien reaksi yang telah setara. Untuk H2SO4, jumlah molnya itu 30 milimol, koefisien reaksinya 1, jadinya 30. Untuk NH4OH, jumlah molnya itu ada 80 milimol, koefisiennya 2, jadinya ini 40. Yang terkecil itu yang habis, jadi yang habis adalah H2SO4-nya. Karena H2SO4 ini reaktan pembatasnya, maka 30 milimol ini akan habis bereaksi semuanya. Dan untuk menentukan jumlah mol lain yang bereaksi atau dihasilkan, kita gunakan H2SO4 sebagai pembandingnya. Untuk NH4OH, karena koefisiennya 2, maka 2 kali lipatnya, berarti 60 milimol. Untuk NH4 2 kali SO4, karena koefisiennya sama-sama 1 dengan H2SO4, jadinya plus 30 milimol. H2O koefisiennya 2, berarti 2 kali lipatnya, 60 milimol. Sekarang kita tentukan yang sisa. H2SO4 habis, NH4OH itu 80 dikurang 60, jadinya 20 milimol. NH4 2 kali SO4 30 milimol, yang ini airnya 60 milimol. Karena di akhir reaksi bersisa basa lemah NH4OH dan garamnya, maka larutan ini kita hitung pH-nya menggunakan konsep buffer basa. Sekarang kita buat reaksi disosiasi dari garamnya. Garam NH4 2 kali SO4 dalam air akan terurai menjadi ion NH4+ ditambah ion SO4 2-. Ini kita setarakan, NH4-nya ada 2, berarti koefisien NH4+-nya 2, dan sisanya 1. Kita punya 30 milimol garamnya. Karena koefisien NH4+2, maka 2 kali lipatnya.
milimol. Karena koefisien SO4 2- sama-sama 1 dengan garamnya, berarti ini sama 30 milimol. Karena ini buffer basa, kita tentukan konsentrasi ion OH-nya. Sama dengan Kb dikali mol basa lemahnya dibagi mol asam konjugasinya. Karena basa lemahnya NH3, maka untuk menjadikan asam konjugasinya kita tambah 1 ion H+, jadinya NH4+. Sehingga rumus yang ini menjadi Kb dikali mol dari NH3 dibagi mol dari NH4+. Sama dengan 1 kali 10⁻⁵ mol NH3 sama aja dengan mol NH4OH-nya, yaitu 20 milimol. Sedangkan mol dari NH4+-nya berarti yang ini, 60 milimol. 20 bagi 60, ini 1, yang ini 3. Jadinya 1/3 dikali 10⁻⁵. Atau kita tulis dalam desimal 0,3 kali 10⁻⁵. Atau 3 kali 10⁻⁻⁶. Karena kita udah tahu konsentrasi OH-nya, kita tentukan sekarang pOH. pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH-. Berarti min log dari 3 kali 10⁻⁻⁶. Ingat, min log dari A kali 10⁻⁻B sama dengan B kurang log A. Maka ini jadinya 6 dikurang log 3. Sekarang bisa kita tentukan pH-nya, di mana pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Sehingga pH sama dengan 14 dikurang pOH sama dengan 14 dikurang 6 kurang log 3. Kita buka kurungnya, 14 dikurang 6 ditambah log 3. Jadinya 8 tambah log 3. Nah, inilah pH-nya.